Di video kali ini, saya mau menunjukkan bagaimana caranya kita tetap bisa memasang water heater atau pemanas air elektrik tanpa harus membuat jalur pemipaan baru, apalagi sampai harus bobok tembok. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Helicex. Hari ini saya mau berbagi tutorial bagaimana caranya memasang water heater atau pemanas air elektrik di rumah kita. Jadi buat teman-teman yang suka mandi, kayak saya, di musim hujan seperti sekarang ini tuh air biasanya menjadi lebih dingin. Akibatnya kita juga jadi malas mandi, kayak saya. Salah satu solusinya adalah dengan memasang water heater atau pemanas air elektrik di rumah kita. Nah, masalahnya biasanya di rumah kita tuh hanya tersedia satu jalur pemipaan untuk air dinginnya saja. Sementara untuk water heater, kita butuh jalur khusus pemipaan untuk input airnya maupun untuk output air panasnya. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya kita tetap bisa memasang water heater atau pemanas air elektrik tanpa harus membuat jalur pemipaan baru, apalagi sampai harus bobok tembok. Cukup dengan menggunakan jalur pemipaan yang sudah ada. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama, kabel dengan 3 inti. Coklat untuk jalur fasa, biru untuk jalur netral, dan kuning untuk jalur grounding. Grounding ini sangat penting ya, terutama untuk menghindari arus bocor ataupun tegangan kejut. Tapi gimana kalau di rumah kita gak ada grounding? Nah, silakan nonton video saya cara memasang grounding dengan mengklik link di pojok kanan atas. Yang kedua MCB untuk pengaman. Nah, ini saya pakai merek Broco dengan arus 6 ampere. Yang ketiga outlet plug atau steker. Nah, pastikan steker ini punya grounding. Jadi memang ada jalur untuk fasa, netral maupun groundingnya. Yang keempat flexible hose 2 buah. Nah, pastikan salah satunya harus selang khusus untuk air panas. Yang kelima, keran mixer. Nah, inilah rahasianya kenapa tadi saya bilang ya, kita bisa menggunakan satu jalur pipa aja. Nah, ini kelihatan ada satu drat input saja dari sisi belakangnya ya. Untuk suplai water heaternya dari sebelah kanan langsung ke atas tanpa perlu kita tanam dan untuk air panasnya nanti menuju sisi sebelah kiri. Yang keenam tentu saja water heater, saya memilih merek Ariston model AN30RS dengan kapasitas 30 liter, konsumsi dayanya 800 watt. Ya saya sih nggak terlalu khawatir ya karena listrik di rumah udah pakai tenaga surya, asik. Ariston ini nggak ngasih banyak-banyak aksesoris ya, hanya ada 2 buah saja yaitu safety valve dan pengait dinding untuk pemasangan water heaternya. Oke langsung aja kita eksekusi, ini adalah kamar mandi saya yang memang hanya punya satu suplai air dingin saja. Plannya saya akan masang water heater di atas shower. Hal paling pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan titik pemasangan pengait. Pastikan jaraknya tidak lebih panjang daripada selang yang kita pakai. Selanjutnya, bor sesuai tanda dan pasang pengait menggunakan baut dan fisher yang sudah disediakan. Berikutnya, water heater tinggal dikaitkan pada pengait yang sudah kita pasang. Pastikan alat ini terpasang dengan kokoh dan aman. Berikutnya, kita siapkan kabel yang sudah kita sambung dengan catuan utama. Di sini saya udah pasang menggunakan kabel 3 inti seperti yang sudah saya tunjukin tadi ya. Kuning untuk grounding yang bisa disambung langsung, biru untuk netral, dan yang coklat ini adalah jalur fasa. Inilah yang akan kita proteksi menggunakan MCB. Jadi kita langsung pasang aja dengan menghubungkan kabel coklat melalui MCB ini. Lanjut lagi ke bawah, disinilah terminal stop kontak yang akan kita pasang. Jangan lupa tetap konsisten dengan jalur fasa, netral, dan groundingnya. Kalau kabel-kabel sudah terpasang, saatnya memasang kabel power dari water heater.
Nah, di sini kita lihat ada sesuatu yang menggantung di kabel power. Ini adalah ELCB. Kita bisa mensimulasikan terjadinya korslet dengan menekan tombol biru ini. Otomatis listrik akan terputus sehingga aman. Selanjutnya, kita akan mengganti keran yang lama dengan keran mixer. Jangan lupa untuk selalu menggunakan seal tape pada setiap sambungan untuk menghindari adanya kebocoran air. Setelah keran mixer kita pasang, selanjutnya kita memasang safety valve di jalur pipa air dingin atau pipa dengan tanda biru. Setelah safety valve terpasang, lanjutkan dengan selang fleksibel di pipa biru dan merah. Kali ini kita nggak perlu sebenarnya pakai seal tape karena selang ini sudah ada karet pengamannya di dalam. Jadi bisa langsung kita pasang aja. Lanjut ke bawah, kita sambungkan kelang fleksibel tadi ke keran mixer untuk air dingin di sebelah kanan dan air panas di sebelah kiri. Setelah itu, kita bisa pasang selang untuk shower. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah dirapikan. Selanjutnya, kita bisa coba nyalakan dan untuk termostatnya saya akan coba pasang di indikator E. Kemudian kita coba cek apakah air sudah mengalir normal melalui keran bawah maupun melalui shower. Jadi tadi saya udah tunggu ya sekitar 15 menit sampai indikator water heater menjadi biru yang artinya air panas udah siap untuk digunakan. Nah, di sini saya punya dua gelas untuk mengukur suhu air saya menggunakan termometer sederhana seperti ini. Nah, ini sebenarnya termometer kopi saya ya buat frotting tapi ya gak apa-apa lah. Pertama saya akan coba mengukur suhu air dinginnya dengan memposisikan keran full ke kanan. Nah, ini kelihatan ya suhunya kurang lebih sekitar 26 derajat Celcius yang artinya cukup dingin. Selanjutnya saya akan coba suhu airnya kalau kerannya saya fullkan ke kiri. Termometernya saya pindahin. Suhunya langsung naik nih sampai sekitar 40, naik terus ke 42, ya sampai kurang lebih sekitar 44 derajat Celcius lah, cukup panas ya ini. Jadi suhu air hangat yang baik itu berkisar di antara 32 sampai 36 derajat Celcius saja. Artinya keran mixernya ini nanti tinggal diposisikan agak ke tengah aja. Oke, itu tadi tutorial cara memasang water heater di rumah kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalam.